Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Poltek sendiri. Kemudian mungkin bisa kita lanjutkan ke materi ya Bapak Ibu. Ini kayaknya belum tampil share screen-nya. Jadi untuk yang syarat uji laboratorium dan prosedur sertifikasi halal dan untuk produk makanan dan minuman sendiri sebenarnya lebih banyak disampaikan itu cocoknya untuk pematerinya dari BPOM. Mungkin ini diberikan kesempatan ke saya, jadi saya coba semaksimal mungkin untuk menyampaikan. Ya, belum kelihatan Mbak Riana. Oh ya Ibu, sebentar Ibu. Iya. Ini share screen dari panitia aja. Jadi saya lanjutkan. Jadi kenapa sih perlu syarat ya, persyaratan atau perlu dilakukan uji laboratorium terhadap produk makanan dan minuman yang akan dipasarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Jadi lanjut slide-nya. Jadi sebenarnya sama dengan tujuannya tadi untuk Bu Mariam. Jadi Bu Mariam ini di pihak DKK ya, DKK kebetulan di Kota Samarinda. Jadi kami di pihak laboratorium kami bermitra. Jadi biasanya apa yang menjadi kebijakan negara, undang-undang, kemudian diturunkan nanti dengan kebijakan yang ada di kota dan kabupaten masing-masing, bahwa ada persyaratan-persyaratan buat pelaku usaha yang menghasilkan produk makanan dan minumannya untuk bisa diuji. Kenapa harus diuji? Jadi pengujian di sini tuh istilahnya untuk meyakinkan ya. Jadi meyakinkan bahwa memang pelaku usaha telah melakukan upaya terbaiknya. Nah, jadi perlu ada bukti. Buktinya di sini memerlukan peran laboratorium. Jadi pengujian produk makanan yang sudah dihasilkan itu perlu perannya laboratorium. Jadi supaya ya tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi tidak ada keraguan-raguan pelaku usaha, tidak ada keraguan-raguan konsumen dalam mengkonsumsi, sehingga perlu dilakukan adanya uji laboratorium. Nah, tujuan lain, suara saya masih terdengar? Masih Ibu, masih jelas Ibu. Oh iya, slide selanjutnya boleh. Nah, jadi untuk yang diminta ke saya termasuk sertifikasi halal, sebenarnya sertifikasi halal sendiri ini punya beberapa tujuan. Jadi nanti kita bicarakan tentang kebijakannya, kemudian juga bagaimana proses dan alurnya, kemudian apa itu sertifikasi halal itu sendiri, kemudian laboratorium mana sih yang sebenarnya mampu memeriksa secara legal untuk keperluan halal sendiri, kemudian juga terkait dengan saya sebagai perwakilan ya laboratorium Provinsi Kaltim, itu apa sih yang kami bisa lakukan dalam pemeriksaan produk makanan dan minuman. Slide selanjutnya, Mbak Riana. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan, kenapa sih perlu diuji halal? Hal itu nanti kita berbicara tentang kebijakannya. Jadi produk makanan dan minuman itu perlu dilakukan pengujian supaya dalam BPJPH nantinya ada badan yang menetapkan status kehalalan itu perlu rekomendasi itu dikeluarkan oleh hasil uji. Jadi hasil uji oleh laboratorium yang telah ditunjuk. Apakah produk yang diuji itu halal atau enggak. Nah, jadi sehingga kan perlu ada tahap pengujian. Nah, kemudian setelah dari tahap pengujian ini kan keluar status halal. Nah,
status halal inilah yang akan menjamin kehalalan produknya. Kemudian juga pengujian sendiri itu ditujukan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan. Jadi akan pentingnya terus demand kebutuhan akan produk halal, terutama dari Indonesia yang ini masyarakatnya jumlah Muslim yang cukup banyak, sehingga perlu akan produk yang memang terjamin dengan halal. Kemudian juga jaminan bagi masyarakat. Kemudian juga kita mencegah adanya kasus produk non halal yang beredar dan sampai kepada masyarakat. Nah, setelah pengujian juga terus kemudian ditetapkan menjadi halal, terutama sampai dengan boleh menyandang logo halal, itu pastinya dari pelaku usaha itu akan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi dari jaminan itu pelaku usaha istilahnya sudah dijaminkan dari hasil pengujian, kemudian ditetapkan sebagai halal, maka ada implikasi terhadap usahanya, meningkatkan keuntungan buat usahanya dia sendiri. Next slide. Nah, jadi secara umum kita itu pengen menguji tadi ya, jadi menganalisa produk makanan dan minuman yang telah diproduksi. Nah, tadi kalau yang disinggung dari tujuannya kegiatan ini, terus kemudian juga yang sudah disinggung oleh Ibu Maria sebelumnya, memang kita pengen tahu kualitas. Jadi kualitas produk itu tuh seperti apa, kualitas produknya itu apakah baik atau tidak. Nah, itu berdasarkan hasil pengujian, jadi hasil analisa. Nah, kemudian tadi disinggung juga ada namanya ING ya, indeks nilai gizi. Nah, di situ juga ada pengujian tertentu yang dapat menentukan kandungan gizi pada satu produk itu seberapa banyak, seberapa besar, terus kemudian jenisnya apa saja. Nah, di sini membutuhkan kemampuan laboratorium dalam pengujian yang cukup banyak ya parameternya, karena biasanya ini disesuaikan dengan jenis usahanya. Misalnya mungkin tadi kayak usaha kecil, ya kebijakannya perlu mencantumkan apa, usaha menengah seperti apa, besar seperti apa. Kemudian dalam kita menganalisa juga itu akan terlihat loh, jadi terlihat sesuai dengan kebutuhannya, apakah ada nggak sih bahan ikutan atau metabolit beracun yang masih ada di dalam produk. Misalnya nih seperti racun yang dihasilkan dari jamur gitu ya, jamur tertentu. Nah, itu apakah masih ada atau enggak? Misalnya itu produk-produk yang kritis itu termasuk di dalamnya produk kacang-kacangan, terus kemudian produk yang minyak. Nah, ini kan juga ada risiko. Jadi ada risiko bahwa ada bahan ikutan atau metabolit beracun yang masih yang bisa timbul di dalam produknya. Nah, itu juga bisa dianalisa melalui pemeriksaan laboratorium. Kemudian juga ini nggak hanya dari produk yang sudah dihasilkan ya, tetapi pengujian itu juga bisa dilakukan pada tahap-tahap tertentu supaya tadi kita menjaga kualitas selama proses rantai produksi. Bisa jadi untuk raw materialnya, bisa jadi untuk bahan pendukung, bisa jadi juga untuk peralatan yang digunakan. Itu ada metode pengujian tertentu yang digunakan untuk melihat dan menganalisa seperti apa produksi yang terjadi. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, sebenarnya pengujian di sini itu
didasarkan oleh beberapa kebijakan. Mungkin sebenarnya banyak ya kebijakannya. Biasanya turunan utamanya ya kalau kebijakan kita itu adalah undang-undang. Nah, salah satunya di Undang-Undang tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, itu diwajibkan suaranya. nah, istilahnya awal mulanya pada tahun 2014 ini semua produk yang masuk beredar di perdagangan wilayah Indonesia itu wajib bersertifikasi halal dan thayyib. Jadi undang-undang ini nih biasanya kan diberi tenggat waktu biasanya 5 tahun, kemudian 5 tahun itu harus ada turunannya, peraturan daerah atau mungkin peraturan stakeholder yang terkait di situ supaya undang-undang ini jalan. Nah, mungkin dalam 5 tahun itu Ibu mohon maaf. 19 ini mungkin belum banyak dan belum optimal sehingga diturunkan peraturan berikutnya, peraturan yang lain. Kemudian juga terkait dengan informasi artinya itu juga diturunkan dari peraturan.com. Jadi perlu adanya informasi pada produk pangan olahan tentang nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Nah, ini juga supaya tadi sesuai dengan kebutuhannya pasar. Tadi seperti kayak Bu Marian sampaikan, mungkin kan ada customer itu yang dia berkebutuhan khusus sehingga tidak boleh mengkonsumsi. Ibu mohon maaf, ya, suaranya kurang jelas. Ya, iya. Mungkin bisa dinyaringin lagi Bu. Terima kasih. Baik, siap. Sudah jelas? Sudah cukup jelas? Iya Ibu, sudah. Baik, siap. Terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, jadi tentang informasi nilai gizi ini sendiri, supaya tadi tidak ada dusta di antara kita. Kemudian ketika ada customer yang dia alergi terhadap sesuatu, jadi biasanya keterangan yang krusial, yang kritis itu perlu dicantumkan pada label produk makanannya, sehingga masyarakat itu bisa memilih. Jadi bisa memilih di antara produk yang ada itu mana yang disesuaikan dengan kebutuhan dia. Kemudian juga ini ada peraturan kebijakan yang lain, yaitu dari Menteri Agama. Mungkin ini yang akhirnya merefresh ya, jadi menegakkan dari undang-undang sebelumnya tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Jadi dari undang-undang tersebut kan harusnya muncul di lembaga-lembaga yang mampu istilahnya mendukung untuk penyelenggaraan jaminan produk halal yang ada di Indonesia, sehingga timbullah kewajiban sertifikasi halal. Nah, ini juga masih pro dan kontra karena di dalam undang-undangnya juga masih berbunyi, masih umum sekali ya, jadi barang dan jasa. Padahal yang termasuk dari barang itu sendiri cukup banyak, termasuk juga jasa. Nah, ini mungkin masih diberikan waktu cukup panjang, yaitu 5 tahun untuk bisa menyesuaikan. Jadi menyesuaikan nanti mungkin turunannya sendiri, turunan untuk peraturan ini juga nanti akan bisa muncul dan mendukung untuk kewajiban sertifikasi ini bisa terpenuhi. Nah, ini juga diberlakukan sejak 17 Oktober 2019. Nah, diberikan masa tenggang waktu sampai dengan 17 Oktober 2026 untuk mensertifikasi seluruh produk konsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan. Ini kan banyak sekali ya, jadi sampai dengan nanti kita memikirkan bahwa pelaku usaha itu kan macam-macam, banyak. Kemudian dia juga
tingkat besarannya pun juga macam-macam. Nah, ini nanti disesuaikan dengan yang mana sih yang harus. Jadi yang mana dulu yang harus. Nah, kemudian nanti bisa menyesuaikan untuk berikutnya. Nah, jadi biasanya latih peran laboratorium ini biasanya lebih ke pasif ya, pasif. Jadi hanya menerima sampel atau menerima permintaan untuk pengujian itu dari customer. Jadi sifatnya hanya laboratorium itu pasif dan menyiapkan apa yang diperlukan dalam pengujian tersebut. Jadi dia lebih pasif. Beda halnya kalau dengan lembaga yang harus mengawasi, seperti kayak dinas kesehatan kota ini kan dia perannya selain juga legalitas juga dia juga mengawasi. Nah, kita laboratorium di sini membantu dari segi pengujian supaya hasil yang kita keluarkan itu bisa menjadi rekomendasi bagi pihak yang membutuhkan, pihak yang bisa menentukan hasil akhirnya. Lanjut Mbak. Kilas tentang sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini kan sebenarnya proses audit terhadap produk yang dimiliki perusahaan tertentu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jadi sebenarnya kompleks. Jadi prosesnya itu sendiri cukup panjang, tapi sudah diatur dan dijelaskan alurnya. Nah, sebenarnya siapa yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal sendiri? Nah, ini ada namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Nah, kalau di dalam menentukan sertifikat atau menetapkan status halal itu sendiri, BPJPH ini punya sistem. Jadi punya sistem yang harusnya diterapkan oleh pelaku usaha. Namanya sistem jaminan halal. Nah, ini sistem jaminan halal ini sistem yang terdiri atas rangkaian prosedur dan kriteria tertentu bagi perusahaan supaya ada jaminan. Jadi jaminan kesinambungan atas proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam mendapatkan sertifikasi halal supaya dia tetap sesuai dengan standarnya kriteria halal. Nah, kita lanjut Mbak Liana. Nah, tadi seperti tadi, jadi tujuannya nanti kan karena dia serangkaian proses yang panjang, terus kemudian semua daya upaya pelaku usaha, kerjasama yang baik dari pelaku usaha, supaya tujuannya terakhirnya biasanya satu prestis ya, jadi di logo. Nah, logo ini kan juga tidak sembarangan dicantumkan. Boleh dicantumkan ketika sudah melalui proses yang tadi yang cukup panjang. Seperti contohnya kayak gini, kalau pangan olahan sehat. Jadi pangan olahan sehat itu supaya konsumen itu tahu gitu ya, ketika ada logo ini di dalam produk itu dia sudah memenuhi kriteria termasuk dari profil gizinya. Jadi ada hal-hal yang harus dipenuhi dalam produk tersebut. Misalnya mungkin maksimal gula yang harus terkandung di dalamnya adalah sekian, kemudian garam yang terkandung juga tidak melampaui dari yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Nah, biasanya dari logo-logo ini tuh keuntungannya tadi bisa didapatkan oleh pelaku usaha. Jadi ada upaya, kemudian ada effort yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Nah, seperti contoh untuk kalau kayak gini kan biasanya dia contoh mudahnya berarti kalau dengan adanya logo ini udah yang paling bagus ya, istilahnya. Kalau di Indonesia dia sudah diuji kemudian tersertified bahwa dia memiliki profil gizi yang baik. Nah, ada juga di beberapa negara luar itu mungkin dia dipermudah lagi. Jadi ada tingkatannya mungkin berdasarkan warna. Nanti tinggal kembali ke konsumen.
memilih seperti apa. Mungkin kalau yang warnanya merah ini tinggi akan gula atau tinggi akan garam. Nah, jadi konsumen itu dikasih opsi, diberikan informasi pada produknya. Jadi berdasarkan warna supaya lebih mudah. Nah, untuk contoh lainnya yaitu halal juga ya. Kalau untuk halal sendiri, logo halal itu tidak sembarangan karena logo ini didapatkan dari sekian proses tadi. Jadi dari mulai bermohon, kemudian diaudit, kemudian dilihat lagi apakah tetap memenuhi kriteria dan standar halal. Itu sehingga dia mendapatkan logo halalnya. Jadi logo halal ini sendiri sebenarnya juga apa ya? Pada mulanya yang sebelah kanan ini dia ditetapkan, terus kemudian dengan adanya logo ini, ketika misalnya pelaku usaha itu mau mengekspor gitu istilahnya, mau memperluas wilayah pasar. Nah, itu bisa diterima misalnya di negara-negara yang juga sepemahaman, jadi sepemahaman dengan sistem jaminan halal yang diberlakukan di Indonesia misalnya seperti itu. Jadi sama seperti kayak kita terakreditasi ya. Nah, produk itu harusnya juga bisa dijamin kualitasnya melalui serangkaian proses sehingga muncul logo yang akhirnya bisa diterima di negara lain. Ini juga kan meningkatkan keuntungan buat pelaku usaha. Jadi sebagai informasi sekilas, mungkin kita kayaknya udah kenal dengan logo halal yang sebelah kanan ini ya, bulatan, istilahnya bulatan putih, di tengahnya ada tulisan halal berwarna hijau. Nah, ini juga kayaknya akan dalam beberapa waktu ke depan itu akan diganti. Jadi diganti oleh pihak MUI bekerjasama dengan BPJPH, itu akan mengganti menjadi sebelah kiri. Nah, nanti berproses juga. Jadi ada waktu tenggang untuk proses penggantian ini, termasuk bagi yang bermohon baru. Dilanjut Mbak Ariana. Jadi untuk yang prosedur untuk pengajuan sertifikasi halal sendiri itu alurnya seperti yang sudah ditampilkan di layar ya Bapak Ibu. Jadi biasanya ini sudah dipermudah. Jadi kita bisa lihat alur ini juga di lamannya Halal MUI. Nah, jadi pada awal itu seperti apa? Kita mungkin harus bermohon gitu ya, kemudian menggunakan formulir yang bisa diunduh, kemudian mendaftar. Jadi bisa mendaftar di sistem namanya Cerol. Jadi Cerol ini dia akan mengisi. Jadi permohonan kita itu dilakukan by system. Jadi supaya mudah. Jadi dan mudah serta juga bisa di tracing. Jadi udah sampai di mana sih proses kita. Nah, kemudian ada juga namanya pre-audit dan pembayaran akad. Nah, di sini ada tarif-tarif yang ditetapkan oleh BPJPH dalam menentukan sertifikat halal nantinya. Jadi biasanya disesuaikan dengan mungkin besaran modal ya. Jadi jenis usahanya apakah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah atau besar. Nah, kemudian juga audit yang dilakukan juga dilakukan oleh auditor yang sudah tersertify. Jadi sudah pernah dilatih tentang pengetahuan tentang halal. Terus kemudian ada penjadwalan audit, kemudian pelaksanaan audit. Ini secara detailnya ya, jadi secara detailnya. Nah, tadi prosesnya itu sampai dengan pelaksanaan audit. Kemudian dari pelaksanaan audit ini pasti akan dihasilkan mungkin rekomendasi sekilas hal-hal yang
hal-hal yang perlu diperbaiki, hal-hal yang perlu ditambahkan sesuai dengan standar yang diperlukan. Kemudian dari pelaksanaan audit ini termasuk pemeriksaan produk pada laboratorium halal, jadi analisis lab. Nah, ini dari hasil analisis lab, kemudian dari rapat auditor yang dihasilkan, akan muncul rekomendasi. Rekomendasi ini masuk di bagian keputusan. Nanti jadi akhirnya apakah muncul nih keputusan status halalnya seperti apa, dirapatkan, kemudian ditetapkan dan diterbitkan sertifikat halalnya. Nah, jadi ini proses detailnya dari sertifikasi halal. Bisa lanjut di slide berikutnya, Mbak Riana. Kalau untuk proses sertifikasinya secara mudah bisa dilihat pada slide ini. Jadi biasanya pelaku usaha itu harus mempersiapkan syarat-syarat pendaftaran itu apa saja sih. Jadi dari yang tadi surat permohonan, kemudian formulir pendaftaran ditujukan ke siapa, kemudian NIB pelaku usaha, biasanya ini didapatkan dari PTSP setempat ya, tempat atau ASS setempat. Kemudian dokumen penyelia halal. Ini jadi penyelia halal ini personal yang nantinya diberikan tanggung jawab untuk mengawasi setiap apakah sistem jaminan halal itu berlangsung. Nah, jadi biasanya personal tersebut harus diajukan untuk pelatihan tentang halal. Kemudian juga daftar produk dan bahan apa saja yang akan diusulkan untuk sertifikat halalnya. Kemudian harus menceritakan alur proses produksi. Kemudian melampirkan dokumen sistem jaminan halal. Nah, kemudian kalau misalnya dia udah mendapatkan sertifikat halal, biasanya kan pasti akan ada perpanjangan. Itu biasanya salinan sertifikat halal yang sebelumnya dilampirkan untuk permohonan perpanjangan. Nah, ini biasanya hal-hal yang terkait dengan formulir, format surat permohonan ini bisa diunduh. Jadi bisa diunduh di halaman yang sudah disebutkan di slide. Nah, ini juga ada yang ketentuan pelaku usaha luar negeri. Apabila pelaku usaha luar negeri itu akan memasarkan produknya di dalam negeri, itu juga ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Boleh slide selanjutnya, Mbak Riana. Mudik dua menu nih yang hari ini. Iya, jadi yang halo Ibu. Ya. Oh iya. Oh iya, tidak Ibu, silakan. Tadi agak terputus sedikit. Iya. Masih Bu, masih. Silakan. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya yang kalau kita kembali yang tadi itu kan bahwa ada analisis lab ya, analisis laboratorium di dalam pemeriksaan produknya. Jadi kalau di sini ditampilkan itu bahwa ada 3 hal yang terpenting dan krusial dalam pemeriksaan atau inspeksi untuk halalnya sendiri. Jadi dilihat dari raw material ini, bahan bakunya itu seperti apa, diuji. Kemudian prosesnya juga diuji, hal-hal yang mendukung. Kemudian bahan yang juga nantinya akan berperan di dalam proses tersebut diuji. Biasanya penentuannya apa saja yang akan diuji ini nanti ditetapkan oleh auditor halal. Jadi dia yang tahu bahwa misalnya bahan-bahan krusial apa sih yang punya titik kritis, dia bisa ada kandungan non halal di dalamnya. Terus kemudian sampai dengan produk jadi sampai dengan produk jadinya juga diuji.
Itu. Kemudian slide selanjutnya Mbak Diana. Nah ini kan laboratorium yang ditunjuk untuk pemeriksaan halal itu memang di Indonesia belum banyak. Jadi dia istilahnya LPH ya, LPH, Laboratorium Penguji Halal. Laboratorium penguji halal ini sudah terstandar, kemudian mereka sudah memiliki tenaga-tenaga auditor halal yang telah terlatih dan ditetapkan oleh BSN sebagai lembaga penguji halal LPH. Nah untuk sekarang itu yang ada di Indonesia baru ada 3. Jadi ada LPPOMUI, kemudian Sukovindo dan Surveyor Indonesia. Nah sebenarnya karena tadi istilahnya kalau mau melihat halal ini kan bisnis ya. Tidak dipungkiri bahwa ini sebuah bisnis. Jadi ada peluang di sana, peluang yang banyak sekali karena dengan istilahnya itu karena kita dituntut oleh adanya kebijakan. Nah, dengan adanya kebijakan tadi itu perlu banyak laboratorium karena kan di Indonesia istilahnya nggak mungkin 3 laboratorium halal ini bisa menerima dengan sekian banyaknya sampel. Nah, sehingga BPJPH sendiri itu mendorong laboratorium yang memang mampu untuk melakukan pengujian itu mengajukan dirinya sebagai LPH. Nah itu ada beberapa institusi yang mengajukan menjadi LPH. Berikut daftarnya. Jadi memang se-Indonesia termasuk laboratorium kami pun juga berkahnya istilahnya kemarin punya alat dari COVID ya, misalnya salah satu alat dari COVID itu kan PCR. PCR ini sendiri sebenarnya bisa digunakan untuk pemeriksaan deteksi DNA babi misalnya seperti itu. Nah jadi setelah COVID ini udah selesai, istilahnya kan kami pengen mengembangkan supaya ada kesempatan di lain yang bisa kami gunakan untuk mengisi peluang tersebut. Nah, jadi ini laboratoriumnya. Jadi untuk sementara memang pengujian hanya bisa dilakukan di 3 laboratorium ini. Di 3 laboratorium ini yang akan mengeluarkan hasil uji dan digunakan sebagai dasar penentuan apakah produk tersebut nantinya boleh diberikan sertifikasi halal atau tidak. Boleh selanjutnya. Diana. Ya, sebentar ya. Oh iya. Nah, jadi untuk sertifikasi halal sendiri kan dia mungkin ada yang bertanya-tanya. Di situ ada tarif. Nah, jadi ada tarif untuk pemeriksaan karena biasanya juga dalam sertifikasi ini kan ditentukan berdasarkan besar kecilnya jenis usaha ya. Kalau yang saya ambil dari informasinya di halal.id itu dia berdasarkan jenis usaha. Kalau misalnya kita permohonan baru, misalnya disesuaikan dengan jenis usahanya. Kalau misalnya kecil itu ada tarifnya di 300.000, menengah misalnya 5 juta. Kalau besar dan usaha dari luar negeri itu 12.500.000. Ini untuk permohonan sertifikat halal baru ya istilahnya untuk produk tertentu di pelaku usaha itu sendiri. Nah, kalau memang misalnya dia ada perpanjangan, misalkan berlakunya berapa lama sih sertifikat tersebut sehingga harus perpanjangan kembali. Nah, sebelum tahun saya lupa tahunnya. Jadi kebijakan sebelumnya itu sertifikat halal sendiri itu masa berlakunya 2 tahun. Tetapi setelah ada pembaruan sertifikat halal sendiri ini diperpanjang masa berlakunya menjadi
4 tahun. Nah, jadi ketika dia mau perpanjang lagi dengan suatu produk yang tadinya sudah didaftarkan, maka dia harus membayar sejumlah fee. Karena ini juga belum ada infonya, karena ini mungkin di luar seperti tadi kan membutuhkan auditor ya, apakah ada istilahnya biaya lagi yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha kepada auditor, itu belum ada informasinya. Jadi memang kalau yang keluar tarifnya secara resmi itu demikian. Saya lanjutkan boleh Mbak Riana? Nah, kalau mungkin sebenarnya terkait dengan pengujian yang harus dilakukan untuk pelaku usaha supaya mendapatkan rekomendasi dan izin dari lembaga setempat. Nah, itu biasanya kalau di laboratorium kami sendiri itu ada beberapa parameter dan matriks yang mampu kami lakukan untuk pengujian. Ini terkait dengan kebijakan lagi. Nah, misalnya kalau seperti ini ya, kalau misalnya air atau minuman gitu ya, ada parameter pemeriksaan kadar alkohol. Kita itu ada syarat-syarat uji, berapa sih yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mengujikan sampelnya, misalnya minimal 100 ml dengan tarif sekian, dan SPM atau standar pengujian itu di 7 hari kerja. Nah, ini juga biasanya tuh pengujian ini tuh tidak hanya terbatas untuk kewajiban pelaku usaha dalam mengeluarkan rekomendasi, tetapi bisa juga untuk keyakinan. Jadi keyakinannya berkala ya, misalnya kan ini pengujian itu pengujian sampel atau produk ini disesuaikan dengan kebijakan tadi. Apakah cukup pada awal mendapatkan izin saja, atau nanti ada pengawasan berkala waktunya. Itu boleh dilakukan di luar waktu-waktu yang diwajibkan misalnya. Nah, terus ada juga parameter lainnya. Nah, sebenarnya titik-titik kritis ini mana sih yang dia itu harus diujikan, terus dengan parameter apa, itu biasanya disesuaikan dengan kebijakan, dan kedua biasanya hasil dari konsultasi. Misalnya pelaku usaha konsultasi setelahnya ke dinas kesehatan setempat. Nah, dinas kesehatan setempat itu mempersyaratkan, misal kalau untuk produk makanan, misalnya produk makanan ini kita mau lihat biasanya yang kalau tahu atau apa itu apakah mengandung formalin. Nah, itu hasil dari konsultasi biasanya, ataupun kebijakan yang diberlakukan. Nah, kemudian juga misalnya juga makanan itu kita mau lihat higienitasnya. Nah, higienitasnya itu ada nggak sih cemaran bakteri patogen yang nantinya bisa mempengaruhi kualitas dari produk itu sendiri. Nah, itu juga bisa dipersyaratkan bagi pelaku usaha untuk produknya diuji. Kemudian ada juga, kalau ini tadi istilahnya hanya produknya. Ada juga mungkin yang lain. Jadi misalnya nih kebijakannya daerah orangnya gitu ya, atau istilahnya penjamah makannya, dia diawasi apakah istilahnya itu kalau pemeriksaannya pembawa carrier terhadap salmonella atau tidak. Nah, ini juga bisa diperiksakan. Nanti
biasanya koordinasinya itu dengan dinas kesehatan serta laboratoriumnya. Jadi harus apa, terus harus bagaimana itu biasanya koordinasi dengan keduanya. Ini saya lanjutkan Mbak Riana. Mungkin dari yang saya sampaikan mengambil referensi berikut. Nah, sekian dari yang saya sampaikan di materi ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui chat atau ini ya ke panitia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.